Kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, masih mengkaji kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam, kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya, yang ditulis oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Kita masih membahas tentang bab al-buyu, masalah jual beli, dan kita sampai pada subbab yang kedua yang diberikan judul oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, babun ma nahallahu anhu minal buyu. Subbab beberapa jual beli yang terlarang dalam Islam. Jadi beliau menyebutkan jenis-jenis jual beli yang terlarang dalam Islam. Sebelum kita masuk kepada hadis ya, kita jelaskan dulu ada sekitar 5 sebab kenapa jual beli itu diharamkan. Ada sekitar 5 sebab kenapa jual beli itu menjadi terlarang dan diharamkan. Karena kita sudah jelaskan hukum asal jual beli adalah mubah. Makanya jenis-jenis jual beli yang diharamkan ini sebetulnya tidak terlalu banyak, karena hukum asalnya apa? Jual beli itu diperbolehkan. Tapi ketika ternyata ada unsur-unsur yang diharamkan masuk ke dalam transaksi jual beli tersebut, maka jual beli tersebut menjadi haram hukumnya. Yang pertama ya, jual beli itu diharamkan oleh syariat karena di dalamnya terdapat unsur maisir. Di dalamnya terdapat unsur maisir atau al-qimar yang dimaknai dengan ada unsur perjudiannya. Ada unsur perjudiannya. Di hadis yang pertama ini, pengarang kitab ini menjelaskan salah satu contoh jual beli yang di dalamnya ada unsur perjudiannya. Apa yang dimaksud dengan unsur perjudian? Jual beli itu dianggap di dalamnya ada unsur perjudian apabila satu pihak mendapat keuntungan, pihak lain mendapat kerugian. Setiap transaksi jual beli yang kondisinya seperti ini, yang untung cuma satu pihak, sementara pihak lain mendapat kerugian, itu hakikatnya di dalamnya ada unsur perjudian. Contohnya jual beli apa? Dalam hadis ini Rasulullah melarang jual beli mudabadah. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, naha Rasulullah SAW anil munabadah. Apa itu jual beli mudabadah? Ini jual beli yang dipraktekkan orang-orang musyrik jahiliyah. Jual beli mudabadah itu dengan melemparkan kain. Penjual berkata, kain yang aku lemparkan kepadamu wahai pembeli, maka engkau harus membayarnya. Padahal pembelinya belum tahu kondisi kain yang mau dia beli ini. Pokoknya kata penjual, yang saya lempar kepadamu itu yang harus kamu beli. Di sini ada unsur perjudian. Kenapa ada unsur perjudiannya? Karena siapa di sini yang mengalami kerugian? Pembelinya. Ya, ada unsur kezaliman di dalamnya. Termasuk juga di dalam hadis ini, naha Rasulullah SAW an bai'il mulamasah. Rasulullah melarang jual beli karena hanya menyentuh saja. Jadi kata penjual,
barang yang kamu sentuh itu yang harus kamu bayar. Ya, makanya nggak boleh penjual mengatakan yang nyentuh wajib beli, padahal belum diperiksa kondisinya. Nah, ini sama, orang musyrik jahiliyah menetapkan jual beli mula masa. Kalau pembeli sudah sentuh barang itu, dia wajib membayarnya. Nah, ini contoh ya, jual beli praktek yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, yang jual beli tersebut terdapat di dalamnya unsur perjudian. Kalau di zaman sekarang apa? Yang ada unsur perjudiannya? Hah? Kalau togel mah udah jelas, ya, orang masang togel mah udah jelas itu judi. Ini jual beli maksudnya, ya, transaksi tapi di dalamnya ada unsur perjudian. Apa contohnya? Mancing ikannya masih berenang. Mancing ikannya masih berenang, tapi dia bayar gitu ya. Ini ada unsur judinya, kecuali ditetapkan. Pokoknya kamu mancing, berapa kilo yang kamu dapat baru ditimbang, itu boleh. Tapi kalau ternyata masuk pemancingan, dia bayar misalnya 200.000, dapat nggak dapat dia harus bayar. Itu ada unsur perjudiannya tidak? Iya. Yang untung siapa? Yang punya pemancingan. Yang dapat nggak dapat dia harus bayar. Nah, di sini ada unsur perjudiannya. Makanya tadi hakikat judi apabila dalam satu transaksi ada satu pihak yang diuntungkan sementara pihak lain dirugikan. Ini banyak masyarakat yang nggak paham, ternyata jatuh pada transaksi yang di dalamnya ada unsur perjudiannya. Ya, termasuk juga MLM, tahu antum MLM? Multi level marketing. Kan ada upline, ada downline. Upline dia enak karena dia posisinya sudah di atas, tinggal yang di bawahnya merekrut orang, yang atas tinggal menerima bonusnya saja. Maka di sini ada transaksi judi tidak? Iya. Pihak yang paling diuntungkan siapa? Yang upline, yang di atas. Sementara pihak yang di bawah, yang dia nyari untuk direkrut orang ikut MLM itu, dia sudah capek rekrut, yang dapat bonusnya siapa? Yang di atas, tanpa kerja. Ini ada unsur perjudiannya, ya. Banyak ikhwah, ya. Termasuk juga asuransi konvensional. Ya, orang bayar tiap bulan premi, tapi ternyata dia nggak kena. Katakanlah dia ikut asuransi kecelakaan, tiap bulan dia bayar 1 juta, selama 1 tahun nggak pernah kecelakaan. Siapa yang untung? Pihak asuransi. Sebaliknya, ada orang baru ikut transaksi konvensional, baru bayar sebulan, setelah itu kecelakaan. Siapa yang untung? Orang yang kecelakaan itu. Nah, lihat, transaksi yang di dalamnya ada unsur perjudian, maka itu diharamkan oleh syariat kita. Ya, ini yang pertama. Sebab yang kedua, transaksi jual beli itu diharamkan karena ada unsur ribanya. Karena ada unsur ribanya. Kita sudah pernah bahas ya, macam-macam riba dalam jual beli. Ada riba fadl, ada riba apa satu lagi? Riba dalam jual beli kan ada 2 saja. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Apa itu riba fadl? Tukar menukar harta ribawi yang sejenis dengan jumlah yang berbeda. Harta ribawi kan cuma 2 saja jenisnya. Yang pertama, dia merupakan makanan pokok. Yang kedua, dia adalah alat tukar. Itu komoditas ribawi. Ketika ditukar nih, tukar uang rupiah dengan rupiah yang sejenis, tapi jumlahnya berbeda. Kayak mau lebaran Idul Fitri, orang tukar uang lama dengan uang baru. Uang lamanya 110.000, dikasih uang barunya cuma 100.000. Ini masuknya riba apa? Riba fadl. Tukar menukar uang yang sejenis tapi jumlah nilainya berbeda. Ya, termasuk ikhwah, hati-hati antum, orang nukerin uang ke antum. Biasanya pedagang ini.
Ada orang yang beli pagi-pagi ngasih uangnya 100.000 baru buka. Akhirnya kata pedagangnya ke teman sebelahnya, saya tuker ya 100.000 saya. Kata pedagang sebelahnya, saya cuma ada 70.000. Gak apa-apa lah, 30.000-nya nanti saja. Ini jatuhnya riba apa? Ini riba nasi'ah. Padahal cuma nuker tuh, tapi karena tidak langsung transaksinya, maksudnya tidak tunai, atau mungkin jangka waktu serah terimanya tidak langsung, maka ini masuk ke dalam riba. Ya, dua ini hati-hati, riba fadl dengan riba nasi'ah. Ya, tukar beras rojo lele 10 kilo dengan beras pandan wangi 5 kilo. Boleh tidak? Nggak boleh. Jatuhnya riba apa? Riba apa jatuhnya? Riba fadl. Tukar menukar harta ribawi yang sejenis dengan jumlah yang berbeda. Adapun riba nasi'ah, tukar menukar harta ribawi yang tidak sejenis. Tukar menukar harta ribawi yang tidak sejenis, namun dilakukan secara tidak tunai atau serah terimanya tidak langsung. Ini riba nasi'ah. Tukar menukar harta ribawi yang tidak sejenis, namun dilakukan secara tidak tunai atau serah terimanya tidak langsung. Apa contohnya? Rupiah ditukar dengan emas. Makanya nggak boleh antum beli emas tapi ngutang, ya, karena ini sama-sama apa? Harta ribawi, emas dengan rupiah walaupun jenisnya berbeda. Makanya disyaratkan harus tunai dan serah terimanya langsung, harus COD, nggak boleh online. Ya, makanya hukum asal jual beli online boleh, kecuali kalau itu komoditasnya komoditas ribawi, maka menjadi tidak boleh, karena harus tadi tunai jual belinya dan serah terimanya juga harus langsung. Ya, nah ini ya kenapa jual beli emas secara online itu tidak boleh, karena jatuh dalam riba nasi'ah. Ada unsur apa? Penundaan serah terimanya. Kecuali antum jual beli emasnya langsung di ATM. Jadi ATM masukin kartu ATM yang keluar emas, nah itu boleh. Karena itu langsung kan serah terimanya. Tapi itu adanya di Dubai aja deh. Ya, antum ke Dubai masukin kartu keluarnya emas. Cuma di Indonesia belum ada kayaknya ya kartu ATM kayak gitu. Ya, masukin kartu keluarnya emas langsung, itu boleh. Ya, jadi antum bayarnya di situ, kemudian keluarnya emas tunai dan serah terimanya langsung. Ya, itu di Dubai ya. Nggak tahu, katanya di sebagian Malaysia juga sudah ada. Ya, cuma di Indonesia yang belum ada kartu ATM keluarnya emas. Ya. Ini contoh dari yang ada unsur ribanya. Apakah itu riba fadl atau riba nasi'ah? Yang ketiga, ya, sebab jual beli itu diharamkan karena di dalamnya ada unsur gharar. Apa itu gharar? Ketidakjelasan. Dan gharar yang diharamkan di sini dalam jual beli. Adapun dalam pemberian hadiah boleh ada ghararnya. Dan gharar yang diharamkan juga dalam jual beli kalau ghararnya, ketidakjelasannya itu banyak atau besar. Dalam hadis riwayat Muslim, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar." Rasulullah SAW melarang jual beli yang di dalamnya ada unsur gharar, ketidakjelasan. Apa contohnya? Contoh, barang yang diperjualbelikan itu tidak jelas sifatnya. Contoh, antum beli sesuatu
barang, tapi barangnya di dalam kotak. Apa itu istilahnya sekarang? Mystery box. Harganya jelas sekian misalnya, tapi pokoknya yang di dalam kotak itu antum nggak tahu. Isinya sepatu misalnya, sepatunya kayak apa nggak tahu, warnanya apa nggak tahu, ya. Bagaimana sifat sepatunya nggak tahu. Nah di sini ada unsur gharar, maka haram hukumnya, ya. Atau juga antum beli makanan, tapi nggak jelas ukurannya. Sekarang ada restoran all you can eat. Pernah masuk nggak tuh? Bayar 100.000 atau 50.000 makan sepuasnya. 100.000 atau 50.000? 100.000 ya? Anda sebelum pernah masuk. Jadi namanya all you can eat. Bayar 100.000 makan sepuasnya. Boleh nggak ini? Boleh tidak? Bayar 100.000 makan sepuasnya. Ada unsur ghararnya tidak? Ada unsur ketidakjelasannya tidak? Iya. Walaupun memang ulama berbeda pendapat. Boleh tidak makan di restoran yang seperti ini? Tapi yang Anda tahu, salah satu guru besar di Universitas Islam Madinah, Syekh Muhammad Asy-Syankiti, beliau mengharamkan karena di dalamnya ada unsur ghararnya ini. Ketidakjelasan ukuran sepuasnya itu seperti apa. Kalau orang yang kurus, mungkin dia satu piring sudah puas. Tapi kalau orang yang memang biasanya makan banyak, ya, maka mungkin dia ukuran puasnya berapa piring? 5 piring bisa. Maka ada unsur apa? Ketidakjelasan di situ. Ukurannya berapa sepuasnya? Karena sepuasnya orang yang mungkin makannya sedikit ya beda dengan orang yang memang dia biasa makan banyak. Maka ada unsur apa? Ketidakjelasan dalam ukurannya. Harusnya kan jelas, kecuali dia kasih batas maksimal. Makan sepuasnya maksimal 2 piring. Nah, jelas kan? Ada batas maksimalnya. Tapi kalau dia tetapkan saja, bayar 100.000, makan sepuasnya, nggak ada maksimalnya. Nah di sini ada unsur ketidakjelasan dalam ukurannya. Ukurannya berapa ini sepuasnya? Kan nggak jelas. Maka yang lebih hati-hati kalau seperti ini lebih baik kita tidak makan di tempat yang seperti ini, karena ada unsur apa? Gharar, ketidakjelasan dalam ukuran yang kita transaksikan. Ada lagi gharar dalam harganya. Harganya nggak jelas, ya. Biasanya antum tuh sesama ikhwah jual barang, bayarin ya HP saya, berapa harganya? Seikhlasnya. Itu gharar, nggak boleh itu jual belinya, ya. Kalau jualnya seikhlasnya nggak usah dijual, dikasih aja, ya. Jadi nggak boleh jual beli seikhlasnya. Harus ditetapkan berapa harganya. Harus ditetapkan, ya. 50.000 kah, 100.000 kah. Jadi harga itu harus jelas. Nggak boleh ada ketidakjelasan tadi, ya. Termasuk juga jual beli jasa ya. Jadi bukan jual beli barang saja. Jual beli jasa, kita sewa jasa tukang pijat. Biasanya kan tukang pijat bilang udah bayar seikhlasnya. Gak boleh, harus ditetapkan berapa? 50.000 ya? Ya sudah. Jadi gak boleh. Pembayaran seikhlasnya itu ada unsur apa? Gharar. Gak boleh dalam jual beli, harga itu harus ditetapkan. Termasuk cleaning AC, ya, harus ditetapkan berapa harganya. Gak boleh dia katakan sudahlah seikhlasnya saja, sudahlah semampunya kamu saja. Gak boleh, harus ditetapkan berapa harganya. Jadi gharar ada dalam bentuk gharar harganya tidak jelas, ada bentuk gharar ukuran yang diperjualbelikan tidak jelas, ada unsur gharar barangnya sifatnya tidak jelas. Nah ini kenapa dilarang jual beli gharar ini? Karena pasti ada unsur kezoliman di dalamnya. Ada yang terzolimi karena jual belinya didasarkan kepada
ketidaktahuan, apakah tadi barang yang disifatinya nggak jelas, ukurannya nggak jelas, harganya nggak jelas, maka di situ ada unsur kezalimannya. Inilah kenapa jual beli yang di dalamnya ada unsur gharar itu diharamkan. Ini yang ketiga. Sebab yang keempat, kenapa jual beli itu diharamkan? Karena ada unsur al-ghish. Apa itu al-ghish? Kecurangan di dalamnya, atau kita sebut penipuan, ya. Rasulullah bahkan mengancam, man ghasyana falaysa minna. Dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang berbuat curang maka dia bukanlah golongan kami. Sering Anda sampaikan, Al-Hafiz Al-Imam Ad-Dhahabi dalam kitabnya Al-Kabair 76 dosa-dosa besar itu, kan beliau membuat kaidah, setiap lafaz hadis yang bunyinya dia bukanlah golonganku, dia bukanlah golongan kami, maka itu jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Jadi kalau Rasulullah sudah bilang dia bukan golonganku, dia bukan golongan kami, itu jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Nah, ini nggak boleh diremehkan nih, Wah. Hati-hati, nggak boleh berbuat curang dalam jual beli. Apakah dia kurangi takaran, dia kurangi timbangan, dia sembunyikan aib pada barang yang dia jual, atau dia melakukan jual beli najash. Nanti ada di hadis yang kedua. Jual beli najash, tahu tuh? Jual beli najash, orang itu membuat tipu daya. Asalnya ini biasanya terjadi pada jual beli lelang. Jual beli lelang hukum asalnya boleh. Misalnya si A pengen melelang mobilnya, saya jual ini mobil, saya buka harga 50 juta misalnya. Tapi si A ini sudah kerjasama sama si B. Kata si A ke si B, nanti ketika lelang dimulai, kamu tawar harga mobil saya setinggi-tingginya. Akhirnya si B tawar terus. Ada yang nawar 60 juta, dia naikin, saya 70 juta. Ada yang nawar lagi 80 juta, dia tawar lagi 90 juta. Padahal dia nggak pengen beli, ya, tapi dia melakukan apa? Penipuan. Nah, jual beli yang seperti ini namanya jual beli apa? Najash. Ini prakteknya orang musyrik jahiliyah juga. Ya, mereka melakukan jual beli lelang, tapi tadi sudah kerjasama. Karena nanti penjualnya akan semakin untung, dinaikin harganya terus sampai ke harga yang paling tinggi. Padahal dia nawar gitu, nggak pengen beli, cuma ada unsur penipuan saja di dalamnya. Nah, ini diantaranya jual beli najash, termasuk dalam jual beli yang di dalamnya ada unsur apa? Kecurangannya. Semua jual beli yang di dalamnya ada unsur kecurangannya, maka dia masuk ke dalam jual beli yang diharamkan oleh syariat kita. Ya, ini sebab yang keberapa? Yang keempat, ya, termasuk menyembunyikan aib ya pada barang yang kita jual. Sering Anda ingatkan nih, itulah kenapa para ulama fikih mendahulukan bab jual beli di dalam kitab-kitab fikih mereka sebelum bab pernikahan. Apa hikmahnya? Kenapa para ulama fikih selalu mendahulukan bab jual beli sebelum bab nikah? Karena hampir seluruh kita melakukan jual beli, ya, bahkan anak kecil yang belum balik pun mereka jual beli. Tapi kalau orang yang mau menikah, mungkin dia harus mencapai usia balik dulu. Bahkan yang balik juga sekarang banyak yang belum nikah, ya, karena memang yang paling urgent itu bab jual beli. Makanya para ulama mempelajari fikih muamalah, yang dia akan terus-menerus melakukan aktivitas muamalah tersebut, itu masuk dalam kategori ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain wajib bagi tiap individu muslim ketika dia sudah mencapai usia baligh. Muamalah yang sering kita lakukan apa? Jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, apa lagi? Apa lagi aktivitas muamalah yang sering kita lakukan?
saling memberi hadiah, ya, kita harus tahu mana jual beli yang diharamkan, mana sewa menyewa yang diharamkan, mana hutang piutang yang diharamkan, mana hadiah yang diharamkan. Kan itu harusnya wajib itu kita pelajari, karena itu aktivitas kita sehari-hari. Ya. Kebanyakan orang kaum muslimin fahamnya ilmu yang fardu ain itu hanya tentang ibadah saja. Padahal dalam masalah muamalah ini yang memang kita akan melakukan aktivitas itu, ya, apalagi antum pedagang, wajib antum mempelajari tentang bagaimana ilmu tentang jual beli, hutang piutang, bagaimana transaksi jual beli yang diharamkan, ya. Makanya dulu di zaman Imam Malik, sering anak sampaikan ke antum, ya, di zaman Imam Malik itu para pedagang yang mau jualan di pasar itu dites dulu sama beliau, ya. Pernah Anda sampaikan hadis Umar bin Khattab, ya, yang beliau berkata dalam riwayat Tirmidzi, la yabi' fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Gak boleh jualan di pasar ini kecuali mereka yang sudah faham fikih jual beli. Di zaman Umar gitu syaratnya, pedagang-pedagang dia harus paham tentang jual beli. Karena kenapa kata Umar? Kalau tidak dia akan jatuh ke dalam riba, dia sadar ataupun tidak. Pedagang-pedagang zaman sekarang banyak sekali mereka nggak paham nih, jual barang yang bukan miliknya, ya, mereka jual barang dengan sumpah palsu, mereka jual barang menyembunyikan aib, mereka jual barang ngurangin takaran dan timbangan. Karena kenapa? Karena nggak belajar fikih muamalah ini, padahal itu aktivitas wajib, ya. Dan itu hukumnya fardu ain, wajib bagi tiap individu yang melakukan aktivitas itu, dia wajib tahu ilmunya. Termasuk ilmu yang fardu ain kata para ulama, ilmu yang berkaitan dengan pekerjaan yang dia kerjakan. Supaya kenapa? Dia bisa menunaikan kewajiban dia dalam bekerja dan dia terhindar dari apa yang diharamkan dalam pekerjaan tersebut. Antum karyawan pabrik, antum tahu kewajiban antum apa saja dan apa perkara-perkara yang antum gak boleh lakukan selama jadi karyawan, kan begitu, ya. Antum gak boleh nerima suap. Ada suap nggak di karyawan pabrik? Ada. Suapnya mungkin dengan cara halus dari supplier, ya, diundang makan bareng, ya, jalan-jalan bareng, ya, gitu, ya. Anak subhanallah, bulan lalu, ya, anak diminta ngisi di perusahaan Jerman di Delta Mas, ya, karena ada pegawainya yang nerima suap dari supplier, lumayan merugikan perusahaan sekitar kurang lebih 3M, karena dia dapat supplier yang ternyata secara kualitas barangnya buruk, gitu, ya, yang harusnya dia bisa jauh lebih bagus, ya. Ini karena nggak belajar fikih muamalah, termasuk dia nggak tahu yang apa yang diharamkan dia kepadanya ketika dia punya profesi tersebut. Kita harus tahu apa yang diharamkan ketika kita punya profesi ini. Kita nggak boleh melakukan apa, ya, mencuri barang yang dari pabrik lah, ya, kan ada aja, ya, karyawan curi barang dari pabrik, subhanallah. Ya, barang-barang sisa. Ya, kemarin di Toyota kejadian itu kan dia, ya, ada itu pegawai, tapi sudah ketahuannya OTT lagi, ya, bawa pengen dibawa pulang barangnya, subhanallah. Dia nggak paham, karena kenapa? Nggak belajar fikih muamalah dan dia nggak tahu kewajiban dan larangan ketika dia mempunyai profesi seperti itu. Sudah azan isya, kita break untuk salat isya, tanya jawab setelah salat isya, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita sedikit, baru kita tanya jawab tentang jual beli yang terlarang dalam Islam. Kita sebutkan tadi di awal ada 4 sebabnya. Ya, ada 5, ya, kita baru sebutkan 4 sebab mengapa jual beli itu dilarang atau diharamkan oleh syariat Islam.
Yang pertama tadi di dalamnya ada unsur perjudian, maisir. Yang kedua di dalamnya ada unsur ribanya. Yang ketiga di dalamnya ada unsur gharar, ketidakjelasan. Yang keempat di dalamnya ada unsur al-ghish, kecurangan atau penipuan. Yang kelima ya, sebab kenapa jual beli itu diharamkan atau dilarang oleh syariat. Yang kelima, karena dia melakukannya di waktu atau tempat yang tidak dibolehkan melakukan transaksi jual beli. Dia melakukannya di waktu atau tempat yang di situ tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Apa itu tempat yang nggak boleh kita jual beli? Satu saja ikhwah, yaitu di area masjid. Haram hukumnya. Bahkan Rasulullah mendoakan kebangkrutan kepada orang yang jual beli di area masjid. Kata Rasulullah, "Idza ra'aita ahadukum man yabi'u aw yashtari fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijaratak." Dalam hadis riwayat Abu Daud, kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian melihat ada orang melakukan transaksi jual beli di masjid, doakan orang tersebut semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada perniagaan kalian. Atau bahasa kasarnya, semoga kamu bangkrut, gak dapat untung karena kamu melakukan jual beli yang dilarang, yaitu di masjid. Nah ini ikhwah, yang sebagian kaum muslimin masih melakukannya. Baik jual belinya offline atau online nih, sama aja. Jadi jangan antum mengira oh itu kalau jual beli offline saja, tidak. Termasuk jual beli online. Gak boleh kita transaksi Shopee di masjid, transaksi Tokopedia di masjid, haram hukumnya, karena itu masuk dalam kategori jual beli. Termasuk membuka saja. Karena kenapa? Orang kalau buka dia sudah ada niat apa? Untuk jual beli. Maka sudah diharamkan ketika dia masuk ke dalam masjid, gak boleh dia buka segala transaksi jual beli apapun, baik itu online maupun offline. Ini satu saja tempat yang dilarang melakukan jual beli. Adapun waktu yang dilarang untuk melakukan jual beli ketika azan sholat Jumat sudah berkumandang. Haram hukumnya itu. Ya, azan sholat Jumat berkumandang, haram melakukan jual beli. Dalilnya jelas kok, firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dengan jelas Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk sholat Jumat, bersegeralah menuju panggilan sholat Jumat tersebut dan tinggalkan segala bentuk jual beli. Wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli apapun itu, offline, online. Nah ini yang sebagian kaum muslimin, mereka azan Jumat sudah berkumandang masih nyantai. Jual beli aja dilarang nih, wah. Apalagi cuma nongkrong-nongkrong gak jelas. Sengaja dia datangnya belakangan, nunggu khotib sudah naik ke atas mimbar. Orang yang kayak gitu kan kata Rasulullah, malaikat sudah tutup catatan pahalanya untuknya. Ini sebagian kaum muslimin gak paham, dia lambat-lambatin datang sholat Jumat. Ini karena kebodohan nih. Dia nggak paham, malaikat itu hanya nyatet pahala di pinggir pintu sampai mereka datang sebelum khatib naik ke atas mimbar. Kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, kata Rasulullah apa? Ditutup, malaikat sudah menutup catatan-catatan pahalanya. Ya, sebagian kaum muslimin seperti ini, nggak paham dia bahwasannya sholat Jumat itu bersegera, bukan malah melambat-lambatkan. Bahkan Anda pernah sampaikan kepada Anda tentang tafsiran para ulama, wadharul fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian menuju panggilan Allah itu. Itu bukan sekedar sholat Jumatnya, tapi kata ulama tafsir, bersegeralah mendengarkan khatib yang berkhutbah. Makanya mayoritas ulama berpendapat siapa yang dia hadir sholat Jumat tapi nggak dengerin khutbah, sholatnya sah tapi dia berdosa.
Sholatnya sah, tapi dia berdosa. Karena kenapa? Salah satu yang Allah perintahkan, dengerin khatib ya. Apalagi ketika khatib berkhutbah, dia main HP lagi. Ya, yang dibuka Shopee lagi, ya double dosanya. Ya, sudah nggak dengerin khutbah, dia malah transaksi jual beli di masjid lagi. Allah Akbar. Ya, habis sudah. Ya, bukan dapat pahala, malah ngumpulin dosa dia. Sudah nggak dengerin khutbah, dosa. Yang kedua apa? Dia transaksi jual beli di dalam masjid. Nah, inilah ya, orang-orang yang dia nggak paham ilmu agama ini karena kebodohan, akhirnya dia jatuh kepada dosa-dosa yang dia nggak paham bahwa itu adalah dosa. Itulah kenapa tadi Anda sebutkan ilmu-ilmu yang fardu ain tadi harusnya wajib itu dipelajari setiap muslim dan muslimah setelah mereka berusia balik. Di antaranya tentang masalah jual beli, karena itu transaksi yang mereka lakukan setiap hari. Mereka harus tahu kenapa jual beli itu diharamkan. Ya, nah ini 5 ya sebabnya kenapa jual beli itu diharamkan, dan inilah yang menjadikan syariat Islam ini syariat yang sempurna. Bukan saja mengatur masalah ibadah, tapi masalah muamalah yang di dalamnya ada unsur kezaliman di dalamnya, maka syariat sudah mengharamkannya. Ya. Baik, untuk materi yang dicukupkan ya, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.